Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kesempatan kali ini saya tetap dibimbing oleh Bapak Ibnu Tri Cahyono selaku fasilitator, Ibu Ai Siti Rohmat selaku pengajar praktik, dan saya Haji Zulkarnain, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Auderheid. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus mematuhi tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan menganalisis kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam hal ini, guru harus memahami 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam hal ini, guru harus menilai kemampuan awal murid serta menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Menurut Tomlinson, mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Saat Anda mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas Anda. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah suatu motivator paling penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif, yakni minat situasional dan sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Dengan memahami kedua perspektif tentang minat tersebut, maka akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana agar dapat mempertahankan atau menarik minat murid-murid dalam belajar. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut: membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan, problem-based learning. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu, setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka.
Faktor-faktor yang berkaitan dengan profil belajar murid diantaranya lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Strategi diferensiasi yang bisa dilakukan. Strategi diferensiasi yang bisa dilakukan ada 3 strategi: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten di sini dapat dibedakan sebagai tanggapan dari tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda, atau dapat juga sebagai suatu kombinasi dari ketiga unsur tersebut. Proses di sini berarti mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang akan dipelajari. Guru memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam diferensiasi proses ini, guru mempertimbangkan seperti apa bantuan yang akan diberikan kepada murid, sejauh mana bantuan yang diberikan, dan siapa yang perlu bantuan dengan harapan bisa bekerja secara mandiri. Produk di sini berarti tentang tagihan, hasil kerja, atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid setelah melewati diferensiasi konten dan diferensiasi proses dengan wujud yang tangible, ada wujudnya. Produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru sebisa mungkin harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dalam aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak selama prosesnya. Hal tersebut dapat menjadi sebuah cara yang dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi lebih berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi yang dapat membantu dalam mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi jawaban atas kebutuhan peserta didik dalam belajar. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membangun koneksi yang baik antara guru dan murid. Hal tersebut menjadi salah satu unsur yang termuat dalam budaya positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi penguat pelaksanaan budaya positif di sekolah karena akan terwujudnya suasana yang baik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan memberikan perlakuan sesuai kebutuhan peserta didik untuk belajar. Kesimpulan dari koneksi antar materi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi jawaban akan kebutuhan belajar murid di kelas. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi, serta mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung sebagai pembelajar, maka guru dapat membantu proses belajar murid sesuai dengan kodratnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.